الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas insya-Allah 4 ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di awal ayat surat Al-Baqarah. Dan keempat ciri ini adalah mereka-mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran Al-Karim. Ciri yang pertama, beriman kepada yang gaib. Ciri yang kedua, mendirikan salat. Ciri yang ketiga, menunaikan zakat. Ciri yang keempat, beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan surat Al-Baqarah. Awal ayatnya ini menerangkan tentang Al-Quran Al-Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya bahwa yang Maha mengetahui itu hanyalah milik Allah. Mana itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini, ayat mutasyabihat ini, hikmahnya, kata para ulama, Allah ingin memberitahukan kepada manusia bahwa yang Maha mengetahui itu hanya milik Allah. Sifat Maha mengetahui itu hanya milik Allah. Kalau sekedar mengetahui, manusia pun mengetahui. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ado awak dagih oleh Allah ilmu, ado. Banyak, indak. Sakete, iyo. Apa ayatnya? Dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Kalau masalah mengetahui, manusia mengetahui. Akan tetapi ungkapan Maha mengetahui, pengetahuan itu segala-galanya ada padanya, itu hanya milik Allah. Sehingga manusia tidak bisa sombong dengan apa yang dia usahakan atau dengan apa yang dia miliki. Boleh sombong. Kenapa? Karena pengetahuannya terbatas. Ayat kedua, Allah menyebutkan demikianlah dia kitab, maksudnya Al-Quran Al-Karim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang menyatakan kalau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya? Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha mengetahui tadi. Sifatnya alim, Maha mengetahui. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Artinya,
Seperti ungkapan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa dibantahkan. Qalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata, apa kata mereka? Sesungguhnya ini sihir saja ini. Ayat per ayat ini kata orang-orang musyrikin sihir, Bapak Ibu rahimahullah. Itu dibantah itu. Dengan apa ayat membantahnya? Dengan ayat kedua surat Al-Baqarah. Allah yang katakan ini bukan sihir. Ini firman Allah. Tidak ada yang perlu diragukan lagi dengan ayat-ayat Allah ini. Dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. 5 ayat pertama termasuk alif lam mim dimasukkan saya kategori itu. 5 ayat pertama ayat surat Al-Baqarah membahas tentang orang yang bertakwa. 2 ayat berikutnya membahas tentang orang kafir. Kemudian sisanya sampai 12 ayat itu membahas tentang orang-orang munafik. Dan ini indikasi orang-orang munafik itu jauh lebih banyak kondisinya Bapak Ibu rahimakumullah dibandingkan orang-orang yang bertakwa. Dan mereka lebih berbahaya dibandingkan orang-orang yang nyata-nyata kekafirannya. Ambo tak percaya atau jaleh tu. Tapi kalau dalam perilaku nampak Islam, tapi maaf dari wajah nampak Islam, dari pakaian nampak Islam, otaknya sesungguhnya bukan Islam, itu yang susah itu. Yukhadi'un Allah, menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang maha memiliki sifat menipu itu bukan manusia, Allah. Maksudnya jangan tipu-tipu Allah, Allah maha mengetahui. Tapi orang-orang munafik suka begitu. Ya. Tatkala mereka bertemu dengan saudara dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang kalian beriman dengannya. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi apabila mereka berpaling dengan syayatinihim, dengan kawan-kawan mereka, maksudnya setelahnya tinggalkan orang-orang yang beriman, painyolah ke kelompok-kelompoknya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian, sedangkan kami dengan orang-orang yang beriman tadi itu kami hanya memperolok-olok mereka saja. Kami bergara-gara aslinya. Wa sabu isu Islam, wa sabu isu orang soleh. Padahal sesungguhnya kami memperolok-olokkan mereka. Banyak ayatnya. Bapak Ibu rahimakumullah nanti bisa gali, bisa baca lebih lanjut. 5 tentang orang-orang yang bertakwa, termasuk ayat kelima sendiri ya. 2 tentang orang kafir, sisanya bercerita tentang orang-orang munafikin. Dan ini Allah SWT gambarkan betapa bahayanya orang-orang munafik dengan segala sikap mereka, perilaku mereka. Kalau untuk kekinian ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita kembali ke pangkal bahasan kita, yaitu ciri orang yang bertakwa. Ada berapa? 5. Hudan lil muttaqin. Begitu firman Allah. Lanjutannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam satu ayat ini ada 3 ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah. Mereka itulah sesungguhnya yang mendapatkan petunjuk Al-Quran Al-Karim. Siapa orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu rahimakumullah? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengusahakan dirinya agar dijauhkan dari azab api neraka. Al-wiqayatu 'anin nar. Asal kata taqwa fungsinya wiqayah. Apa itu taqwa? Taqwa itu fungsinya menjauhkan diri 'anin nar, dari api neraka.
Orang bertakwa, orang nan bau saus supaya jauh dari api neraka. Orang yang bertakwa, orang yang beramal bagaimana Allah jauhkan inyo dari azab api neraka. Gampangkah amalannya? Tidak. Kenapa tidak gampang? Karena yang dia usahakan untuk sesuatu yang besar. Apa itu? Terjauh dari api neraka. Yang dia usahakan agar terjauh dari api neraka, mudahkah? Tidak. Sulit? Ya. Sulit? Ya. Kok sulit? Tanyakan kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Dia akan katakan salat sulit, puasa sulit, zakat sulit, amar ma'ruf sulit, nahi mungkar sulit, sado sulit. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa sendiri, tentu bagi mereka itu mudah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita dengan seorang sahabat beliau tentang takwa. Sahabat ini menjawab pertanyaan Khalifah Umar, bagaimana takwa? Kemudian beliau menjelaskan, menurutku takwa itu diibaratkan seperti berjalan di jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil dan duri-duri. Tapi kita tak pakai sendal, tak pakai alas kaki. Di depan kita itu kerikil-kerikil, duri-duri. Bagaimana jalan kita? Apakah berlari atau jalan santai? Oh tidak. Tapi kita jalan berhati-hati. Lama berhati-hati, sulit. Agar tak tertusuk duri. Maka Khalifah Bapak Ibu rahimakumullah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat tadi sama-sama meyakini huwa taqwa. Maka sesungguhnya beginilah takwa itu. Memang takwa itu prosesnya tidak mudah, sulit. Tapi kalau sudah terbiasa melakukannya, jadi mudah dia. Jadi gampang dia. Bapak Ibu rahimakumullah, ciri pertama beriman dengan urusan yang gaib. Yang gaib itu urusan yang tidak nampak. Urusan yang tidak nampak, neraka, syurga, Allah, malaikat, kejadian-kejadian terdahulu, kejadian-kejadian yang akan datang, syaitan termasuk, ini perkara seluruhnya gaib. Kalau dalam tafsir ini dikatakan yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, ya. Menurut Imam Ar-Razi artinya adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada syurga, kepada neraka, pertemuan dengan Allah, berhubungan dengan iman seseorang kepada al-hayah, kehidupan, rezeki, kematian, hari berbangkit. Fahadha ghaibun kulluh. Semua ini adalah perkara yang gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak. Tidak sedikit orang-orang dia percaya dengan urusan yang nampak saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, menerangkan kalau ada orang dengan urusan yang tidak nampak inyo percaya, misalkan beriman kepada Allah, Allah tak nampak, tapi inyo percaya, Allah limpahkan untuknya ampunan dan Allah limpahkan untuknya pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Siapa yang dia takut kepada Allah Tuhan mereka, takutnya kepada Allah Tuhan mereka, Tuhan kita, takut kita karena perkara-perkara yang gaib, misalnya neraka gitu ya, Abu yakin neraka ada. Karena takut kita kepada Allah, sehingga kita tak mau nanti digolongkan oleh Allah kepada ahli neraka. Kemudian beribadah kita dengan sebaik-baiknya.
lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka Allah akan limpahkan untuknya ampunan dan Allah akan limpahkan untuknya pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang mulia. Orang banyak percaya itu kalau nampak, kalau tidak nampak tidak percaya. Siapa di antaranya? Kaum kafir. Siapa lagi? Kaum munafikin. Kalau nampak barang tu baru percaya. Kalau tidak nampak, tidak. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, Islam ini punya rukun. Arkanul imanus sittun. Rukun iman ada 6. Rata-rata Bapak Ibu rahimakumullah, dari semua rukun itu kita diajak untuk percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, hari akhir, qadar baik, qadar buruk. Semua urusan gaib. Semua urusan gaib. Ibu-ibu salat hari ini, pagi ini karena beriman kepada Allah, karena yakin ada pahala Allah. Pertanyaan kami, saya, nampak Allah? Tidak. Nampak pahala? Tidak. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah aw yatadarasuna ma bainahum illa haffathumul malaikah wa nazad ilaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul suatu kaum di rumah Allah, mereka saling membaca Al-Quran atau mereka saling mempelajari Al-Quran, melainkan Allah naungi untuk mereka para malaikatnya. Kenapa mau duduk? Namun tambahan ilmu. Apa balasannya kok iyo? Balasannya malaikat menaungi. Mana malaikat yang tak nampak, urusan gaib. Tapi yakin. Kenapa yakin? Karena Rasul yang mengatakan. Mana dia rahmat? Nampak rahmat? Tidak nampak rahmat. Mana dia sakinatun fil sudur? Ada tidak ketentraman dalam hati? Nampak ketentraman itu? Seperti ditulis dia tentram jiwanya? Tidak nampak. Tapi yakin. Memang ada. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Ta'ala menyebut nama kita ni di antara makhluk-makhluk yang lain. Fulan. Puasa juga begitu. Kok puasa 30 hari ndak litak indak baku ndak. Ambo litak bisa ambo kesampingkan. Yang penting ambo percaya kepada perintah Allah. Makanya puasa kita. Padahal Allah Tuhan kita urusan gaib. Tapi kita yakin. Di sini letak perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang kafir dan orang-orang munafikun. Kalau orang-orang munafikun, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada cerita iman dengan mereka. Nya kalau nampak baru percaya. Kalau tidak nampaknya tidak akan percaya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Kalau Allah katakan kun, kata Allah, jadi maka terjadi dia. Jadi maka terjadi. Kita mesti beriman dengan hal seperti itu. Kalau dalam prinsip orang-orang ilmiah yang tidak mengedepankan iman, tapi ini mengedepankan ilmu saya dulu, ilmu dikedepankannya dulu, bukan iman seperti orang-orang Islam. Bagi mereka ada unsur sebab akibat dari semua yang terjadi. Asal yang terjadi mesti dari asal 2 perkara, sebab akibat. Akibat muncul karena ada sebab. Sebab ini yang menyebabkan munculnya akibat. Sebab akibat, bakok sakit, itulah malih makan begitu. Bakok belantak, ayo hendak berhati-hatinya. Bakok terjadi gampo, ayo terjadi pergeseran bumi. Selalu dibawanya ke ke sebab akibat ini. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ini sebab akibat dipakai juga. Tapi yang lebih dipakainya pertama sekali dulu iman dia kepada Allah. Percaya dia kepada Allah. Kalau Allah sudah katakan jadi, maka terjadi. Jadi, maka terjadi. Bagi orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini ada karena ada penyebabnya. Ada awak, ada ibu, ada ambo, ada apa-apa.
Karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Pasti ada apa? Pasti ada amak. Tak mungkin seorang lain yang tak ada apa, ada amak. Jadi kalau ada anak yang dibuang bertamu di selokan, bertamu di tepi tabe, dibuang, itu pasti ada apa, ada amak. Menurut kajian ilmiah. Orang beriman diingatkan dulu, orang beriman, sabalun bercerita ilmu, jangan lupa iman dulu. Percaya dulu, termasuk dengan perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan petunjuk Al-Quran adalah mereka orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Tidak hanya perkara yang nampak, yang gaib pun juga. Bagaimana kita akan mengungkapkan tatkala disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat yang berkenaan dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kalau anda beriman, yakin anda percaya. Malu Nabi Isa lahir tanpa apa. Pasti tanpa apa. Makanya muncullah deskripsi musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Maryam diperkosa ketika Maryam berada di Baitul Maqdis, di mihrabnya. Kalau tidak mungkin Maryam lahir seperti itu. Bagi Allah apa yang tidak mungkin. Kalau Allah katakan jadi, maka terjadi dia. Terus Nabi Adam dan Hawa, mana bapaknya, mana ibunya? Kalau Allah katakan jadi, maka terjadi dia. Dari semua misal yang kita sampaikan ini, iman itu yang lebih utama. Di umat iman iko perlu yang dangkal. Itu yang jadi problem. Padahal iman ini yang lebih utama. Percaya kepada Allah ini lebih utama. Termasuk percaya kepada yang gaib itu perkara yang utama. Ada sebuah sekolah, Bapak Ibu rahimakumullah, mengajarkan kepada muridnya tentang Tuhan itu sesungguhnya tiada. Pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian kita sebelumnya di sini dalam kitab Allah karangan Dr. Said Hawa rahimahullah. Guru mengajarkan kepada murid bahwa Tuhan itu tiada. Kalau terangnya di awak, kalau ada di Bukit Tinggi begitu pasti langsung emosi. Berang, siapa gurunya tuh? Nah, kita. Tapi ini kan kejadiannya bukan di kita, di daerah Arab. Kemudian guru mencoba untuk mengilustrasikan, menggambarkan dengan cara yang paling santun, cara paling elok. Yang penting biko seluruh anaknya ko percaya kalau Tuhan tiada. Dengan apa digambarkan? Digambarkan dengan hal-hal yang nampak. Ditanya, apa ini anak-anak? Anak-anak mengatakan, ini meja. Nampak oleh kalian meja anak-anak? Nampak. Artinya apa anak-anak? Dibantu oleh guru menjawab, artinya meja ada. Nampak meja ko? Nampak. Artinya meja ada. Apa ini anak-anak di belakang? Papan tulis, sabura. Apakah nampak oleh kalian papan tulis? Nampak. Artinya anak-anak pandai menjawab, kanunya nampak, artinya papan tulis ada. Apa ini anak-anak? Tallasa, penghapus papan. Nampak oleh kalian penghapus papan? Nampak. Artinya apa anak-anak? Artinya penghapus papan ada. Jadi sado yang ada, sado yang nampak ada. Sado yang nampak berarti ada. Tidak nampak yang berarti tidak ada. Siapa Tuhan kalian? Allah, kata anak-anak. Nampak oleh kalian Allah. Mereka ragu menjawab. Karena kalau dijawab tidak nampak, guru akan mengatakan nanti Tuhan tiada. Kalau dikatakan Allah nampak, betul. Karena Allah selama pun tidak pernah nampak. Kebesaran Allah nampak. Yang Allahnya secara zatnya tidak nampak. Karena itu urusan gaib. Perkara gaib. Nampak, semua anak terdiam. Tapi anak-anak yang bangkang, yang bandel menjawab, tidak nampak. Lantas kalau tidak nampak berarti Allah tidak ada. Nampak Allah. Siapa Tuhan kalian? Allah. Nampak Allah indah. Berarti ya Allah tidak ada. Karena tidak nampak.
Meja nampak, pentulis nampak, penghapus papan nampak, semua nampak, berarti nyuado. Yang tak nampak berarti tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bahayanya pemahaman-pemahaman. Dan itu muncul. Tahun 2000, 2001 itu ada ospek di salah satu kampus besar Islam di tanah air ini. Mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa baru, mengajak seluruh mahasiswanya untuk takbir. Takbir mengatakan anjinghu akbar. Semua melafazkan itu. Takbir je. Takbir awak kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ndak. Abang-abang seniornya mengatakan bukan Allahu Akbar, tapi anjinghu akbar. Kebebasan berpendapat. Karena bagi mereka anjing nampak. Allah tidak nampak. Ya, mesti diimani itu yang nampak saja. Ngapain yang tidak nampak perlu diimani. Dangkal sekali pikiran mereka. Picik. Dan benar dengan apa yang Allah katakan. Kami tidak berikan ilmu kepada manusia. Kecuali sedikit. Sudahlah otak ilmu sakete. Indak pula belajar Al-Quran. Indak menjadi tambah tumpu otak itu. Tapi sakete. Tapi kalau belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama Islam, luas cakrawala berfikir kita. Islam ini kata Rasulullah SAW, ya'lu, di atas. Dan tidak ada yang lebih di atas lagi ketimbang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini di atas dan tidak ada lagi yang lebih di atas ketimbang Islam ini. Petunjuk kita jelas Al-Quran Al-Karim. Tidak bisa dikalahkan oleh otak manusia. Tidak bisa dikalahkan oleh otak manusia. Jadi cerita tadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu cerita Dr. Said Hawa itu. Ya. Digambarkan ada seorang anak ketika itu marah karena disebutkan bahwa Allah tiada. Gara-gara Allah tidak nampak. Kemudian si anak bertanya kepada guru ini, wahai Pak Guru, saya bertanya, Bapak Guru berfikir pakai apa? Semua menjawab anak-anak, Pak Guru menjawab pakai otak. Saya bertanya, Pak Guru selama ini nampak enggak otak Pak Guru itu? Otak Pak Guru nampak tidak? Semua anak menjawab tidak nampak. Ya sudah, kalau Pak Guru tidak pernah nampak otak Pak Guru, artinya Pak Guru tidak berotak. Karena otak Pak Guru tidak nampak, berarti otak Pak Guru itu memang tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, permisalan ini mudah untuk kita temukan ya. Tatkala bertemu dengan orang-orang yang membantah Islam dengan otak mereka. Yang jelas Allah katakan orang yang bertakwa, orang yang percaya dengan yang gaib. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Ya, pernah ditanya oleh sahabat. Kemudian sahabat ini berkata, salah satunya apa yang dikatakan oleh sahabat sini Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dibandingkan kami? Rasulullah SAW belum menjawab. Sampai sahabat itu mengatakan, aslamna ma'ak, wajahadna ma'ak. Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dibandingkan kami ini? Kata sahabat. Rasul belum menjawab. Sahabat kemudian menimpali, kami Islam bersama engkau ya Rasulullah. Kami berjihad bersama engkau ya Rasulullah. Adakah orang yang lebih baik dibandingkan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ada." Benar, ada. Siapa mereka? Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang lebih baik dibandingkan kalian ada. Siapa itu? Orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka tak pernah melihatku. Pernah ibu-ibu mencelik Rasulullah SAW? Indah, apa-apa pernah mencelik Rasulullah SAW? Indah, ambo, indah lo pernah. Tapi kita bisa beriman dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal ini dalam kitab Musnadnya dikatakan, Rasulullah mengatakan ada orang yang dia lebih baik dibandingkan para sahabat Rasul.
yang berjihad bersama Rasul, yang Islamnya langsung bersama Rasul. Siapa itu? Mereka-mereka yang tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ghaib. Kita percaya, kita baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah, tapi melihat langsung Rasulullah tidak ada. Nampak Rasulullah tidak pernah. Karena Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lampau. Tapi kita beriman, ia beriman. Maka keimanan itu di mata baginda Rasulullah SAW, beliau katakan ini bentuk nikmat yang Allah karuniakan kepada orang-orang setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak melihat baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ciri pertama ya. Ciri pertama itu beriman kepada yang gaib. Malaikat Allah hak, ada. Kemudian neraka itu hak, jannah itu hak, benar adanya. Allah itu hak. Hari akhir itu hak, benar adanya. Kematian itu hak. Walaupun tak nampak kematian, tapi dia hak, dia ada. Hari berbangkit setelah mati, orang mati nanti dibangkitkan, itu hak. Yaumul ba'thi namanya. Itu hak, itu benar adanya. Maka dibutuhkan keimanan dengan perkara-perkara yang gaib ini, Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua cirinya iqamatus shalah. Siapa mereka yang disebutkan mendapatkan petunjuk Al-Quran? Yang kedua itu mereka yang mendirikan salat. Mendirikan salat. Iqamatus shalah ini bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Yang disebut mendirikan salat itu adalah al-muhafazatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa tilawatul Qur'ani fiha wa tashahhud wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, Imam Qatadah, Imam Dhahhak, Abdullah ibn Abbas, Imam Ibn Hibban, Imam Muqatil bin Hibban, dan lain sebagainya mengatakan, yang namanya iqamatus shalah itu adalah mereka yang menjaga waktu salat. Tidak menunda-nunda atau lalai dengannya, tidak. Tapi jago bana waktu salat. Kemudian dia jaga betul wudunya. Tidak hanya siram selesai. Tapi dia betul-betul jaga wudunya. Dia betul-betul jaga ruku'nya. Tidak hanya sekedar rukuk gitu. Ya. Tapi betul dia jaga ruku'nya. Bagaimana ruku'nya? Tumakninah dia dulu. Tenang dia dalam rukuk dulu. Baru dia berdiri. Ya. Kemudian dia jaga sujudnya. Dia jaga tilawah Al-Quran fiha. Kalau ada dia membaca ayat, maka jago mana bacaan ayat itu. Tidak hanya diam bengong. Ya, tidak hanya diam saja. Tapi dia baca ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik, sempurna. Dia jaga tasyahudnya, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dia jago tasyahudnya. Dan dia jaga salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Dia jaga semua itu. Kata para a'immah. Itu yang dimaksudkan dengan mendirikan salat. Orang yang dia mendirikan salat seperti ini berlaku untuknya kebaikan min ba'dis salat. Biasanya berlaku untuknya kebaikan sesudah dia mengerjakan salat. Terpelihara lisannya, terpelihara cara berfikirnya, terpelihara perutnya, kemaluannya, langkah kakinya, ayunan tangannya, semua terpelihara. Disebabkan apa? Karena salat yang dia jaga tadi. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah yang sebutkan, janjikan, bukan saya yang menjanjikan. Salat yang dikerjakan itu bisa mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Salat 2 rakaat subuh
4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 maghrib, 4 isya, itu bisa menjaga manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu yang dimaksudkan dengan mendirikan salat. Jadi bersungguh-sungguh mengerjakannya. Tidak hanya sekedar mengerjakan, selesai. Tidak hanya sekedar melakukan, selesai. Apalagi sampai kita ungkap salat hanya sekedar membayar hutang, cahluh. Berhutang, cahluh. Sudahlah bayar hutang, cahluh loh. Cahluh kok sebantawanah gitu. Tidak al-muhafazah, tidak dia jaga ibadah salatnya. Pada perintah Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah olehmu salatmu, ya. Was salatil wusta, dan salat-salat pertengahan. Aqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu di antara orang-orang yang dia tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Ali bin Abi Thalib salat, Bapak Ibu rahimakumullah radhiyallahu anhu, setiap salat pucat pasi bibir beliau. Bukan karena gincu warna pucat, ya. Bukan karena gincu, tapi memang karena ketakutan, karena kekhawatiran. Ditanya oleh sahabat, "Ya Khalifah Ali, kenapa setiap akan salat, bukan sudah salat, setiap akan salat pucat pasi bibir engkau?" Karena Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang cinta dengan salatnya, seperti Umar ibn Khattab dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya tidak tahu apakah seusai mengerjakan salat ini Allah masih menghidupkan saya. Lidu ambo sudah salat atau tidak. Misalkan subuh nih, kalau ambo main-main subuh, ambo tidak tahu zuhur nanti masih bisa ke masjid ini atau tidak ini." Saya selalu membayangkan begitu. Setiap akan salat terbayang oleh saya langsung, karena Allah yang Maha berkuasa dengan nyawa seorang hamba, jangan-jangan ikut salat terakhir rambung. Maka nyambut takwi kepada Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu digambarkan oleh para sahabat, kalau beliau salat seperti tiang. Seperti tiang, Bapak Ibu rahimakumullah, tiang. Yang nama tiang tentu kayu dan badago, simin yang luar biasa ini, ya, campurannya dengan pasir yang diadukan yang paling mantap, yang paling kuat, karena dia menjadikan tiang penyangga kuat. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dalam salatnya, orang tidak melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu goyang-goyang dalam salatnya, tapi beliau diam, tegak, berdiri lurus, kokoh. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk pun beliau oleh Abu Lu'lu' masih bertahan 3 hari. Padahal itu dalam kondisi salat. Bahkan tatkala terbangun dari salatnya, Khalifah Umar bukan menanyakan aina zaujati, mana istriku, mana anakku Abdullah. Tapi Umar bin Khattab bertanya tentang atatimmu salawatakum, apakah kalian sudah menyempurnakan salat kalian? Semua sahabat menangis. Sudah wahai khalifah. Kemudian Umar menyelesaikan salatnya yang tersisa dalam kondisi parah begitu, sakit, berlubang-lubang tubuh beliau ditusuk Abu Lu'lu'. Bapak Ibu rahimakumullah, beliau sempurnakan salatnya. Yang sisa 1 rakaat. Kok bisa begitu Khalifah Umar? Orang sakit tinggal sembahyangnya. Katanya pun tidak bisa berwudu, ya Allah, tidak bisa berwudu kan ada tayamum. Tidak bisa tayamum, kaki, tangan, taike. Ya sudah, minta orang mewudukan. Tidak bisa minta orang mewudukan doh. Mulai awak bajai, susah mengicik, menulis pun susah. Ya sudah, itu uzur, dimaafkan. Berarti kita salat dengan kondisi yang ada. Ini tidak bisa tagak, duduk. Tidak bisa duduk, mengalih, munjua. Tidak bisa munjua, berbaring. Sudah berbaring, tapi tidak bisa menggerakkan tangan, pakai lisan saja. Tidak bisa pakai lisan, pakai kedip mata saja. Tidak bisa lebih kedip mata, pakai hati saja. Kalau tidak bisa pakai hati, kami ini mensalatkan bersama-sama. Dia sudah meninggal dunia kalau itu. Tapi orang sering lah sakit langsung berhenti salat. Lah sakit langsung berhenti salat.
Bapak Ibu rahimakumullah, Umar bin Khattab sakit, digambarkan diminumkan susu putih, keluar susu putih itu di lubang bekas tusukan. Diminumkan sari madu, bukan sari madu, sari korma, diminumkan sari korma sebagai penawar luka. Dima sari korma itu diminumkan, Bapak Ibu rahimakumullah, di mulut. Nanti keluar dia di bekas tusukan itu, di pinggang keluarnya nanti. Susunya keluar di situ. Kan lubang mengalir, saking dalamnya tusukan dari Abu Lulu. Tidak bisa dibawa ke rumah sakit, karena rumah sakit tidak ada ketika itu. Hanya ada tabib-tabib yang berikhtiar dengan susu, dengan kurma. Tapi beliau tidak meninggalkan salat beliau. Abdullah ibni Umar yang bersaksi, 3 hari ayah beliau bertahan dalam kondisi itu. Ketiga harinya Khalifah Umar tidak pernah meninggalkan waktu salatnya. 3 hari itu, setelah 3 hari baru beliau meninggal dunia. Dalam 3 hari itu beliau tidak meninggalkan salatnya. Hadza huwa iqamatu as-shalah. Ini yang dimaksudkan dengan mendirikan salat. Orang yang menjaga waktu salatnya, menjaga wudu, menjaga ruku', menjaga sujud, menjaga bacaannya, insya-Allah salat itu akan membawa kebaikan untuk dirinya seusai dia mengerjakannya. Banyak kedua, bahasanya santun, tak langsung cepet-cepet, tak mudah baca rui. Tapi kalau nyo sembahyang kemudian mudah baca rui, gampang saja menyimpulkan. Berarti salat tadi itu tidak sama juga kaji tadi itu, muhafazah, tidak menjaga. Karena salat itu bisa memperbaiki akhlak seorang hamba. Nampak dari kepribadiannya, dari cara bersikapnya. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas 3 saja hari ini. Yang ketiga adalah warazaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan mereka menginfakkan. Infak, zakat. Orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang tinggi keimanannya. Bahkan memsabikan tinggi keimanannya. Karena nyo yakin iko rasaki dari Allah. Ambo harus perdagangkan, perjualbelikan di jalan Allah. Ada ndak orang yang kira-kira nyo berinfak pakai ilmu saja. Kemudian nyo banyak-banyak berinfak. Tanpa ada keyakinan Bapak Ibu rahimakumullah di balik infaknya ada rezeki, ada nikmat. Allah sebutkan ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, warazaqnahum yunfiqun, kami rizkikan mereka. Kemudian mereka menginfakkan apa-apa yang kami rizkikan itu. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Siapa yang bagi kita nikmat? Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu diperjualbelikan kembali di jalannya. Allah miskinkan kita? Tidak. Allah buat bangkrut kita? Tidak. Tapi Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena dia pemberian Allah. Tatkala Allah perintahkan pemberiannya itu diperjualbelikan di jalannya, Allah tak akan sia-siakan pemberian kita itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ciek jagung ditanam, Bapak Ibu rahimakumullah, bisa menghasilkan sekian biji berikutnya. Betul ya? Ciek biji jagung kalau ditanam, itu tumbuhnya, tunai kemudian ada ininya, batangnya, bisa menghasilkan sekian biji berikutnya. Walaupun nanti mungkin buahnya duonya gitu kan, atau ciek, tapi biji-bijinya tidak satu, bijinya banyak dari satu biji. Begitu gambaran orang yang berinfak. Kalau orang mengedepankan ilmu pengetahuan, sulit mereka berinfak. Ambo punya 5, ambo lagi lo kasih anu 2. Mau untuk ambo itu tinggal 3 lah. Punya 5, lagi 2 kayaknya. Baru tinggal tu 3 tinggal rugi waknya. Padahal kalau kita punya 5, 2 kita serahkan kepada si fakir, miskin, tetangga kita, sahabat karib kita, anak-anak yatim kita misalkan. Yang 2 ini diganti oleh Allah dengan 2.000, 20.000, 200.000, 2 juta. Kita saja yang kadang-kadang mau tergesa-gesa, sehingga awak simpan lagi yang 2 itu, ada usaha rugi yang po. Tidak ada orang yang hobi berinfak dia miskin, tidak ada. Ada sahabat saya, Bapak Allah, ini nyata ini ya, dalam bulan ini berinfak di jalan Allah, lillah ta'ala 100 juta. Bismillah, infak 100 juta.
Dalam sepekan itu dia sama istrinya cara apa ada kola. Tidak setuju. Dalam sepekan Bapak Ibu rahimakumullah, orderan bisnisnya itu ya, seminggu tu saya naik 1,5 M. Seminggu. Katanya tidak pernah. Otonya yang kredit lunas. Oto kredit lunas langsung. Ya. Kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita pun ambolai lo infak beritu 1,000, tapi bako tak balik-baliknya gitu. Orang tu mungkin ambolai 1,000 balik. Awak saya nak tahu tu baliknya tu. Balik infak itu kan tak piti saya baliknya tu Pak Allah. Banyak baliknya yang lain. Song-songnya itu kembaliannya itu bukan hanya duit 100,000. Ambo infak ke Masjid Al-Falah 100 untuk pembangunan wakaf. Balasan dari Allah itu bukan hanya berupa uang, kemudian awak nanti pulang ke rumah angkit banta ada 1 juta di bawah banta awak. Tak begitu. Balasan dari Allah itu bukan hanya uang. Kecil sekali kalau uang saja balasannya. Kesehatan ni balasan dari Allah tabaraka wa taala. Tentram kehidupan kita suami istri itu balasan Allah tabaraka wa taala. Sehat anak-anak kita di saat sahabat semalam anaknya baru pulang dari Jawa, mau pulang bawa motor, tabrakan. Awak alhamdulillah lihat anak awak tak tabrakan. Atau jangan-jangan infak yang kita infakkan itu digantikan oleh Allah Pak Allah dengan cara Allah jauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak suka. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tabungkan untuk kita di syurga. Layak doa ini seperti itu balasan orang-orang yang berinfak. Tapi yang pasti tidak ada orang yang berinfak kemudian dia dimiskinkan oleh Allah. Tidak ada. Yang adanya berinfak semakin Allah lapangkan urusannya. Makanya Allah katakan, hei manusia, yang engkau terima itu bukan milikmu. Tapi yang kau terima itu pemberianku, kata Allah. Dari 0 diadakan oleh Allah jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Itu bukan punya engkau, tapi Allah yang titip. Karena Allah yang titip, perintah Allah perjualbelikan sebaik-baiknya di jalan Allah. Orang-orang yang dia berlapang dada untuk memperjualbelikan semua ini jalan Allah SWT, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa, mereka itulah yang telah mendapatkan petunjuk Allah. Saya kaji awak sekitar beberapa pekan yang lampau, Abdurrahman ibni Auf, seorang sahabat dermawan kaya raya, bahkan berfikiran sedih dia tatkala uangnya, hartanya masih menumpuk di rumahnya. Awak sadiah kalau pitih tidak ada. Abdurrahman bin Auf sadiah kalau pitih banyak mana. Di saat terakhir semua uangnya habis karena membeli seluruh korma busuk milik orang-orang Arab, baru Abdurrahman ibni Auf tersenyum bahagia karena semua uangnya habis. Dia tak mau jadi orang kaya. Dia infakkan seluruhnya di jalan Allah. Tapi senyum Abdurrahman itu hanya berlangsung sesaat saja. Kenapa? Tidak lama setelah itu Allah kembali hadirkan harta berlipat ganda untuknya. Semua korma busuk yang sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf kembali dibeli oleh utusan dari negeri Yaman. Kebutuhan mereka untuk mengobati sahabat-sahabat dan rakyat mereka yang sedang terjangkit wabah penyakit menular di Yaman. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq semua harta diinfakkan oleh Allah. Umar bin Khattab semua harta diinfakkan oleh Allah di jalan Allah. Tapi apakah kemudian mereka jadi miskin? Tidak. Tapi Allah kayakan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, ciri yang pertama beriman kepada yang gaib. Ini ciri orang yang bertakwa, yang mereka mendapatkan petunjuk Al-Quran. Ciri yang kedua menjaga salat, termasuk dengan wudunya, pakaiannya, kemudian rukuk sujudnya. Yang ketiga adalah mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.